Sejarah, ketentuan, dan hikmah disyariatkannya ibadah haji. Di antara pilar dalam Islam yang diwajibkan kepada umat Islam adalah melaksanakan haji ke Baitullah Makkah. Ibadah ini merupakan rukun kelima dalam Islam dan dilakukan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad, beberapa abad sebelum kota Makkah sebagai pusat Islam dengan ditandai lahirnya baginda Nabi. Para nabi sebelumnya sudah melaksanakan haji di kota tersebut. Sebagaimana banyak diketahui, hikmah disyariatkannya semua ibadah tidak lepas dari dua hal. Satu, sebagai pengakuan bahwa dirinya sebagai hamba. Dua, sebagai ungkapan syukur pada Allah. Ibadah haji mengandung dua hikmah ini sekaligus. Pertama, ibadah haji adalah manifestasi penghambaan, serta wahana menampakkan kehinaan dirinya. Seperti yang terlihat ketika ihram, orang berhaji dilarang untuk menghias dirinya, meskipun sebenarnya boleh dilakukan di luar haji. Saat ihram, ia dituntut berpenampilan sangat sederhana dan menampakkan perasaan butuh, pertolongan, dan rahmat Tuhannya. Kedua, ibadah haji juga merupakan wujud ungkapan syukur atas nikmat Allah. Seseorang harus mengorbankan dua hal, yaitu badan dan hartanya. Dan ungkapan yang benar untuk mensyukuri nikmat harta dan badan adalah dengan menggunakannya pada jalan yang diridai oleh Allah. Mengenai dalil diwajibkannya haji ialah dalam Al-Quran Allah berfirman, artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Karya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Ali Imran 97. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, artinya, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah haji. Hadis riwayat Muslim. Syekh Hatib Aisyarbini dalam kitab Mughnil Muhtaq mengatakan, ibadah haji ke Baitullah Al-Haram sudah sering dilakukan orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihi salam berjalan kaki dari daratan India untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya di sana, malaikat Jibril menemuinya dan mengabarkan bahwa sesungguhnya para malaikat sudah melakukan tawaf di Baitullah selama 7.000 tahun. Berdasarkan pendapat ini, tidak heran apabila sebagian ulama berpendapat bahwa semua nabi pernah melakukan ibadah tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang permulaan disyariatkannya ibadah haji. Ada yang mengatakan bahwa ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Ada yang berpendapat bahwa haji telah diwajibkan sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Ada juga yang berpendapat diwajibkannya haji bertepatan pada tahun ke-6 setelah hijrah. Dari beberapa pendapat tersebut, pendapat yang terakhir merupakan pendapat yang paling masyhur dan disepakati di kalangan para ulama. Definisi dan ketentuan hukumnya. Secara etimologi, para ulama mengartikan haji dengan makna bermaksud, menghendaki, atau menyengaja kasdu. Sedangkan secara terminologi, haji adalah bermaksud menuju Baitullah Al-Haram, Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu haji. Secara umum, hukum ibadah haji sendiri adalah fardhu ain menurut kesepakatan para ulama. Namun, dalam pemilihannya, hukum haji bisa mempunyai hukum yang berbeda, sebagaimana yang disampaikan Habib Hasan bin Ahmad di antaranya, yaitu fardhu ain ketika sebuah syarat wajib haji terpenuhi: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Hukum ini berlaku bagi semua umat Islam. Fardhu kifayah, yakni haji yang tujuannya untuk meramaikan Ka'bah pada setiap tahunnya. Sunnah, seperti hajinya anak kecil, budak, dan hajinya orang yang mampu berjalan kaki dengan jarak lebih dari 2 marhalah kurang lebih 89 km dari kota Makkah. Makruh ketika dalam perjalanan menuju Makkah, keselamatan jiwa akan terancam. Haram, seperti hajinya perempuan yang pergi tanpa disertai mahramnya, ketika kondisi keselamatan dirinya dalam keadaan terancam atau pergi haji tanpa adanya restu suami. Hikmah disyariatkannya haji. Hikmah disyariatkannya ibadah haji sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ibadah yang lain, seperti salat jamaah, salat Jumat, dan 2 salat hari raya, yaitu tampaknya persatuan umat Islam. Islam menginginkan adanya sebuah ibadah yang bisa menghilangkan sekat kaya, miskin, tampan, jelek, kulit putih, kulit hitam, atau lainnya. Di sisi Allah,
semuanya sama. Oleh karenanya, tentu adanya ibadah-ibadah yang telah disebutkan tidak lantas mempersatukan umat Islam secara mayoritas. Ibadah itu hanya bisa mempersatukan umat Islam di tempat mereka masing-masing. Tentu tidak dengan ibadah haji. Ibadah yang satu ini mampu menampung semua umat Islam yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk bersatu dalam satu baris dan satu tempat. Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi mengatakan dalam kitab Hikmatut Tasri wa Falsafatu bahwa Allah mensyariatkan ibadah haji agar umat Islam dari santero negeri bersatu dan berkumpul di satu tempat yang sama, mengesampingkan semua perbedaan yang ada, mulai dari suku, budaya, negeri, mazhab dan lainnya. Mereka semua berkumpul di atas satu nama, yaitu Islam. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, artinya, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj 27. Ketika semua umat Islam dari berbagai tempat telah berkumpul di Makkah, maka akan tercipta darinya sebuah hubungan erat dan timbulnya kasih sayang antar satu dengan yang lainnya. Dari Indonesia akan mengenal orang Arab, begitupun sebaliknya. Orang Turki akan mengenal orang India, pun sebaliknya. Orang Barat akan mengenal orang Timur, pun sebaliknya. Dengannya, akan sangat tampak bahwa mereka bagaikan saudara dari ayah dan ibu yang sama. Dengannya pula, akan tercipta sebuah hubungan yang diikat oleh agama Islam dan tidak akan bisa dipisahkan oleh perbedaan ras dan suku, budaya dan bangsa. Tidak sebatas itu, adanya perkumpulan di bawah naungan agama Islam dengan satu ibadah, satu bacaan, dan satu tujuan, yaitu meraih ridhanya. Mereka juga bisa berbagi kisah-kisah inspiratif dari negara mereka masing-masing, berbagi cerita perkembangan Islam dan peradaban lainnya. Alasan mengapa biaya haji mahal dan sering naik. Berikut ini adalah beberapa hal utama yang menyebabkan biaya haji semakin mahal dari tahun ke tahun. 1. Fasilitas dan layanan untuk jemaah haji. Mahalnya biaya yang ditetapkan pemerintah untuk ibadah haji adalah hasil perhitungan beban jemaah yang berangkat serta hal-hal yang mendukung lancarnya keberlangsungan ibadah haji para jemaah baik ketika di tanah air maupun di tanah suci. Adapun rincian biaya haji dari setiap jemaah akan digunakan untuk biaya penerbangan dan embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi, akomodasi Makkah, akomodasi Madinah, biaya hidup, visa, paket layanan masyayikh. 2. Kondisi ekonomi dan kebijakan Arab Saudi. Adapun hal yang paling mempengaruhi kenaikan biaya haji dari tahun ke tahun adalah berubah-ubahnya kondisi ekonomi dan kebijakan haji dari pemerintah Arab Saudi. Salah satu komponen biaya haji yang nilainya sangatlah dinamis tergantung kebijakan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi adalah layanan masyayikh atau biaya untuk prosesi ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah selama 4 hari yang harganya selalu fluktuatif setiap tahunnya. 3. Fluktuasi kurs mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap rial Saudi, serta pola inflasi yang tinggi di Arab Saudi, juga mempengaruhi biaya perjalanan ibadah haji BPIH. Nilai inflasi yang tinggi membuat biaya haji harus selalu beradaptasi setiap tahunnya, yang berpengaruh pada kenaikan besaran biaya haji. 4. Jumlah jemaah haji yang terus bertambah. Selain itu, jumlah jemaah yang terus bertambah setiap tahun juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya haji selalu naik. Kuota jemaah haji di Indonesia selalu membludak melebihi kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memikirkan keberlanjutan keuangan haji untuk memberangkatkan jemaah yang baru bisa berangkat di tahun-tahun berikutnya. 5. Kenaikan berbagai komponen. Kenaikan biaya haji juga sulit dihindari karena kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Beberapa komponen penting yang harganya relatif selalu naik adalah biaya angkutan udara, karena harga aftur yang juga naik, biaya hotel, pemondokan, transportasi darat, obat-obatan, alat kesehatan, dan lain sebagainya.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الملك القدوس